Awalnya, Andika melihat Rio sebagai sosok yang bisa dihormati. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan semenjak tekanan lonjakan produksi, sikap kejam Rio mulai membuat rasa benci yang ada di diri Andika perlahan tumbuh. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Sudah tiba lagi di Rabu malam, itu artinya aku akan membacakan kisah gelap kriminal. Kisah gelap kriminal malam ini berjudul Dendam yang Tersirkulasi. Menceritakan tentang sebuah dendam yang mendalam dari seorang karyawan kepada bosnya. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis. Pada awal tahun 2022, di kawasan bisnis yang baru saja berkembang di pusat kota Surabaya, berdiri sebuah kantor kecil bernama Prima Teknologi Nusantara. Usaha ini baru saja dirintis oleh seorang pria bernama Rio Adiwijaya. Dulunya Rio bekerja sebagai manajer di perusahaan besar. Setelah 5 tahun menjadi manajer, Rio memutuskan untuk merintis bisnisnya sendiri. Awalnya Rio dikenal sebagai pemimpin yang penuh semangat dan berjanji akan membangun perusahaan dengan prinsip yang saling menghargai. Namun, ketika tekanan lonjakan untuk mencapai target, sifat dan sisi lain dari seorang Rio Adiwijaya mulai terkuak. Pada saat itu, Rio adalah sosok yang sangat egois. Ia hanya memikirkan angka dan keuntungan. Ia sama sekali tidak peduli dengan kondisi karyawannya. Suatu hari, ada salah satu karyawannya bernama Siti mengajukan cuti darurat karena harus mengurus ibunya yang sakit di rumah sakit. Bukannya mengizinkan, Rio malah menjawab dengan perkataan dan nada yang menyakitkan. Rio mengatakan jika Siti ingin cuti, ia harus tetap mencapai target. Jika tidak, pemotongan gaji tidak segan Rio lakukan. Rio juga mengatakan ia tidak akan menaruh belas kasih kepada Siti, karena bisnisnya itu bukan tempat untuk perasaan. Tak hanya itu, Rio juga sering menggunakan kata yang menusuk hati saat ia mengadakan rapat karyawannya. Ia pernah mengolok-olok salah satu karyawan karena karyawan itu baru saja terjun di bidang bisnis Rio itu. Rio mengatakan jika proyeknya tidak bisa berjalan dengan baik, ia akan menjadikan karyawan itu sebagai tukang parkir di kantornya. Kata-kata yang kejam dan menyayat hati itu membuat orang yang punya perasaan harus menumpahkan air matanya. Di antara seluruh karyawan Rio, ada satu orang yang bernama Andika, sudah bekerja dengan Rio sejak perusahaan itu berdiri. Andika sendiri adalah orang yang cermat dan pekerja keras. Ia bahkan pernah bekerja tanpa bayaran lembur selama 1 minggu hanya untuk menyelesaikan proyek penting yang hampir gagal. Awalnya, Andika melihat Rio sebagai sosok yang bisa dihormati. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan semenjak tekanan lonjak produksi, sikap kejam Rio mulai membuat rasa benci yang ada di diri Andika perlahan tumbuh. Puncaknya terjadi ketika Andika sedang berduka. Ayahnya meninggal karena gagal jantung. Saat itu, Andika telah mengajukan cuti selama 1 minggu untuk mengurus pemakaman dan mengurus ibunya untuk kehidupan selanjutnya. Namun, ketika Rio datang ke rumah duka, ia tidak sedikit menunjukkan rasa kemanusiaannya. Ia malah berkata, "Aku ngerti kamu lagi sedih, tapi proyek kita nggak bisa nunggu terlalu lama. Kamu harus balik kerja besok pagi. Kalau nggak, aku bakal pecat kamu dan aku akan menggantikan posisimu dengan orang yang lebih profesional yang tidak membiarkan masalah pribadi mengganggu pekerjaan." Pada saat itulah perasaan benci yang telah menumpuk bertahun-tahun pecah seperti bendungan yang roboh. Andika tidak membantah sedikit pun. Ia hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Baik Pak Rio, besok saya akan masuk kerja." Namun di dalam hatinya, Andika telah menanam sebuah rencana dendam. Andika tahu kalau Rio suka banget sama jus alpukat dan dia akan meminum jus alpukat setiap sore hari. Andika juga mulai bersikap sangat baik kepada Rio. Ia selalu menyapa dan ramah ketika berpapasan. Andika juga membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Bahkan Andika sering memberikan saran yang bermanfaat untuk perusahaan. Dengan sifat Rio yang sombong, lama-kelamaan ia merasa kalau Andika akhirnya menyadari siapa yang berkuasa dan mulai patuh kepadanya. Andika juga merasa senang pada saat Rio membanggakan Andika di semua rekan bisnisnya kalau Andika lah yang benar-benar membawa pengaruh besar untuk perusahaan Rio.
Setelah beberapa minggu Andika membangun kepercayaan dengan Rio, Andika mulai sering membawakan jus alpukat yang ia buat sendiri di setiap sore. Rio sangat menyukai karena rasanya jauh lebih enak daripada jus alpukat yang biasa ia beli di kedai dekat kantor. Dengan keheranan Rio bertanya, kenapa jus alpukat bikinan Andika begitu enak? Dengan dalihnya, Andika mengatakan jika mendapatkan resep dari sang ibu. Setelah melakukan riset secara diam-diam, Andika mendapatkan beberapa zat yang dapat menyebabkan kematian dan sulit terdeteksi dalam pemeriksaan awal. Ia mendapatkan zat tertentu dari sumber yang tidak sah dan mulai mencampurkannya sedikit demi sedikit ke dalam jus yang ia bawa setiap hari. Ia tahu kalau dengan dosis yang kecil dan bertahap, efeknya akan muncul perlahan dan akan terlihat seperti kematian akibat penyakit alami. Suatu sore hari, setelah Rio menyelesaikan pertemuan penting dengan investor, ia meminum jus alpukat yang diberikan Andika seperti biasanya. Namun, kali ini Andika telah menambahkan dosis zat itu lebih besar. Reaksinya tidak perlu menunggu lama. 5 menit kemudian, Rio mulai merasakan sakit perut yang luar biasa. Ia menggenggam perutnya sambil merintih kesakitan kepada Andika. Melihat Rio yang kesakitan, Andika hanya diam menatap Rio dengan perasaan yang sedikit senang. Tak lama kemudian, Rio yang tergeletak di lantai sudah tak bernyawa. Situasi di kantor langsung menjadi kacau balau. Karyawan yang melihat kejadian itu berteriak histeris dan karyawan lainnya segera memanggil ambulans. Namun ketika petugas medis tiba, Rio benar-benar tidak bisa diselamatkan. Saat diperiksa lebih lanjut, kematian Rio disebabkan oleh keracunan makanan yang cukup parah, tapi tidak menunjukkan tanda yang mencurigakan dan kasus itu dianggap sebagai kecelakaan. Saat seluruh kantor sedang dalam kegoncangan dan berkabung atas meninggalnya Rio, Andika sedang berada di atas gedung parkir dan melihat ke bawah dengan senyuman yang begitu puas. Andika telah membalaskan dendamnya dengan membuat Rio tidak ada lagi di dunia ini. Namun, karena Andika merasa perbuatan Rio itu menyakiti orang, terutama keluarganya Andika, jadi Andika berencana untuk menghabisi keluarga Rio. Dalam beberapa bulan berikutnya, Andika telah merencanakan tindakan dengan sangat cermat. Ia menyelidiki semua anggota keluarga Rio dan menggunakan kesempatan sebagai mantan karyawan yang dikenal baik oleh keluarga Rio untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Cara yang Andika lakukan pun sama persis saat ia melakukan kepada Rio dulu. Hebatnya, Andika menawarkan diri agar perusahaan Prima Teknologi Nusantara diurus olehnya. Setiap kesempatan yang Andika miliki, tak ragu Andika melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Mulai dari istri Rio yang kecelakaan mobil secara misterius saat ia menyetirnya sendiri, anak laki-laki Rio yang mengalami keracunan makanan di restoran yang biasa dikunjungi, dan anak perempuan Rio yang hampir terjatuh dari jendela kamarnya karena pagar balkon yang seharusnya kokoh ternyata telah dipotong sebagian. Dari semua tindakan Andika kepada keluarga Rio, untungnya tidak ada korban jiwa. Mereka semua selamat walaupun harus dirawat di rumah sakit. Merasa ada yang tidak beres semenjak Andika mulai lebih dekat dengan keluarga Rio, mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dan setelah penyelidikan yang mendalam, bukti-bukti kuat mulai mengarah ke Andika. Ketika polisi datang ke rumah Andika untuk menangkapnya, Andika tidak melakukan perlawanan. Ia malah tersenyum dan merasa senang dengan apa yang ia lakukan selama ini. Rio telah menyakiti banyak orang dengan kejamnya dan Andika hanya memberikan balasan yang layak untuk keluarganya. Kini sekarang Andika sedang menjalani masa hukuman di penjara karena tuduhan upaya pembunuhan. Selama sidang ia mengatakan bahwa dendam telah membuatnya kehilangan akal sehat dan membuatnya melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dengan kebesaran hati dari keluarga Rio, mereka memilih untuk memaafkan Andika dan berharap ia bisa belajar dari kesalahannya. Memang kita harus berbuat baik apapun posisinya, dan kalau sudah ada yang dendam dengan kita, pasti akan timbul masalah besar. Menurut kalian gimana sama kisah gelap kriminal yang satu ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu kisah gelap kriminal di Rabu malam ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan notifikasi lonceng
biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Bye-bye.